Selamat pagi anak-anak kelas 6. Minggu ini kita belajar tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Hari ini kita akan belajar tentang kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Puebi. Puebi yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Biasanya kata-kata yang sesuai atau kata-kata baku terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Informasi penting yang terdapat dalam teks sebaiknya ditulis menggunakan kata baku dan dalam bentuk kalimat efektif. Kalian sudah belajar kalimat efektif ya? Contoh kata baku dan tidak baku. Ini beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku aktivitas, kata tidak bakunya aktivitas. Jadi, jika ditulis aktivitas pakai huruf P, itu berarti kata baku, tetapi jika bentuk tulisannya seperti ini berarti tidak baku. Analisis, kata baku analisis, kata tidak baku analisa. Kata baku bus, kata tidak baku bis. Kata baku efektif, kata tidak baku efektif. Kata baku indera, kata tidak baku indra. Kata baku kreativitas, kata tidak baku kreativitas. Ini juga perbedaannya di huruf P dan F. Kata baku rapor, kata tidak baku rapot. Kata baku saksama, kata tidak baku seksama. Kata baku syukur, kata tidak baku syukur. Kata baku zaman, kata tidak baku zaman. Nah, bagaimana dengan kalimat baku dan tidak baku? Syarat-syarat kalimat baku. Pertama, kalimatnya harus logis. Logis berarti dapat diterima akal sehat pembaca atau pendengarnya. Contoh, pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera mematikan telepon genggamnya. Ini adalah kalimat logis. Sementara kalimat yang tidak logis adalah pengunjung yang membawa telepon genggam harap segera dimatikan. Berarti yang dimatikan bukan telepon genggamnya ya, berarti pengunjungnya. Ini adalah kalimat tidak logis. Kemudian syarat kedua adalah hemat. Maksudnya hemat adalah tidak boros kata. Contoh, murid kelas 6 saling pandang memandang saat kembali masuk sekolah. Ini adalah kalimat yang boros ya. Kalimat yang hematnya adalah murid kelas 6 saling pandang saat masuk sekolah. Kemudian syarat yang ketiga adalah padu. Padu artinya kesesuaian antar unsur kalimat. Contoh, dari hasil rapat menunjukkan bahwa keputusan PHK berdampak buruk bagi perekonomian rakyat. Kalimat di atas tidak padu karena tidak memiliki unsur subjek. Kalimat padunya adalah keputusan PHK berdampak buruk bagi perekonomian rakyat. Nah, kalimat di atas padu karena memiliki unsur subjek. Syarat keempat untuk kalimat baku adalah kesesuaian struktur. Kesesuaian struktur penting agar tidak terjadi kerancuan makna. Contoh, ibu membelikan baju ayah untuk kado ulang tahun. Berarti mengandung makna yang dibelikan ibu bukan baju, akan tetapi ayah. Ibu membelikan ayah baju untuk kado ulang tahun. Berarti mengandung makna yang dibelikan ibu adalah baju. Berarti struktur yang sesuai adalah ibu membelikan ayah baju untuk kado ulang tahun. Nah, demikian contoh kata baku dan contoh kalimat baku ataupun tidak baku. Tugas kalian adalah tulislah video pembelajaran ini pada buku catatanmu. Kerjakan Ayo Berlatih halaman 123 sampai 124. Tulis soalnya. Kirimkan hasil pekerjaanmu ke Google Classroom. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.